Shalom dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam sebulan terakhir, kita sudah membahas tentang pekerjaan Tuhan, khususnya dalam hal penciptaan. Sudah banyak dibahas bagaimana kita mencipta ke dalam, bagaimana kita membentuk manusia batiniah kita dari hari ke hari menjadi lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Pada kesempatan yang terakhir ini, saya akan mencoba membahas kembali tentang pekerjaan Tuhan, khususnya dalam hal kerjasama penciptaan. Tetapi ke arah keluar. Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, karena pada waktu menciptakan manusia, Tuhan meniupkan sesuatu unsur ilahi ke dalam makhluk ciptaannya yang satu ini. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena di dalam manusia terhadap unsur ilahi, manusia juga mewarisi sebagian daripada sifat-sifat ilahi, yaitu bisa mencipta. Mencipta tidak hanya ke dalam, tetapi juga keluar, mengubah dunia menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Itu adalah karena unsur ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nafas hidup yang ditiupkan Tuhan kepada manusia itu, kita kenal saat ini menjadi dua hal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya. Bahkan makhluk hidup yang paling dekat dengan manusia, yaitu primata misalkan, seperti monyet atau gorila, walaupun secara genetik dekat dengan manusia, tetapi mereka tidak memiliki dua unsur ini, yaitu hikmat dan makrifat. Hikmat adalah kemampuan untuk reasoning, untuk bernalar, untuk mengolah informasi. Sedangkan makrifat adalah kemampuan manusia untuk melihat Allah melalui dari dalam batinnya. Dua unsur ini yang memungkinkan manusia menciptakan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya. Bahkan kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa manusia diberikan kuasa untuk bisa melakukan penciptaan-penciptaan atau perbuatan-perbuatan yang bahkan lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus sewaktu dia berada di dunia. Kemampuan mencipta keluar ini memungkinkan manusia menciptakan pakaian, alat-alat perkakas, alat-alat transportasi, membangun rumah, dan lain sebagainya. Tetapi terlebih dari itu, pada saat-saat seperti ini, kita memerlukan untuk mempraktekkan kuasa yang sudah diberikan oleh pada Tuhan kepada manusia untuk mencipta ini, yaitu untuk mengubah keadaan di luar kita, mengubah keadaan yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan, mengubah masa depan yang suram menjadi bersinar terang, mengubah keadaan dari yang menyedihkan dan menakutkan menjadi kemenangan, mengubah rasa takut dan putus asa menjadi kemenangan, mengubah duka cita menjadi sukacita, dan mengubah kelaparan jadi kecukupan. Bukankah hal-hal ini yang sangat kita perlukan, kemampuan menciptakan di saat ancaman 3I saat ini, yaitu adanya pandemi, resesi, dan uncertainty. Hanya dengan menggunakan hikmat manusia, manusia sudah menciptakan banyak sekali hal, mulai dari alat-alat perkakas zaman batu hingga pesawat ulang-alik yang bisa ke ruang angkasa, alat-alat komunikasi yang begitu canggih saat ini. Itu semua kita sudah kenal. Tetapi apabila kita menggunakan hikmat dan marifat, ada lebih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa mengalahkan hukum-hukum alam yang bisa diciptakan oleh manusia. Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa penciptaan yang luar biasa dan bahkan melampaui hukum-hukum alam. Kita melihat bahwa Musa bersama Tuhan membelah Laut Teberau
untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari ancaman kematian dan perbudakan Firaun. Itu tercatat di dalam Keluaran 14. Kemudian kita melihat lagi Elisa bersama Tuhan telah menciptakan minyak dalam buli-buli kosong untuk menolong seorang janda hamba Tuhan yang tertindih hutang dan anaknya terancam untuk disita, dijadikan budak, dijadikan alat pembayaran terhadap hutang daripada suaminya. Itu kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4. Kemudian kita lihat lagi Elia bersama Tuhan telah melakukan mujizat penciptaan bersama janda Sarfat yang sedang kekurangan makanan menjadi berkecukupan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kemudian Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu dia bisa menciptakan anggur dari air tawar pada perjamuan Kana, di mana penciptaan tersebut mengubah keadaan di mana sebuah keluarga mengalami suatu keadaan yang memalukan. Tetapi dengan penciptaan tersebut, mereka bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut menjadi puji-pujian. Tuhan Yesus juga melakukan tindakan penciptaan yang spektakuler, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Hari-hari ini adalah saat di mana kita perlu bersama-sama Tuhan mencipta keluar untuk mengubah keadaan-keadaan yang menakutkan di sekitar kita. Ancaman virus, ancaman kematian, ancaman resesi ekonomi, PHK, ancaman tukang tagih hutang, ancaman tidak tersedianya lapangan kerja buat kita mungkin atau untuk anak-anak kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mencipta. Tidak hanya memberikan kemampuan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu memberi perintah. Ini adalah perintah pertama, bahkan sebelum Tuhan memberikan perintah-perintah yang lain-lain. 10 perintah Allah jauh sebelum itu. Begitu manusia pertama diciptakan, perintah inilah yang diberikan Tuhan untuk dilaksanakan manusia, dan saya rasa masih berlaku sampai hari ini, yaitu lalu ia memberi perintah, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara serta binatang yang merayap. Kalau saya membaca ayat ini, kita membaca bahwa taklukkanlah bumi bukan berarti kita diizinkan atau disuruh untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya, sehabis-habisnya. Tetapi sebenarnya perintah ini mengandung arti bahwa kita wajib untuk terus membuka satu persatu rahasia-rahasia alam dan hukum-hukum alam, serta memahami cara bekerjanya jutaan sistem yang menggerakkan bumi ini, lalu memanfaatkan rahasia-rahasia dan hukum-hukum itu untuk mengolah bumi yang dulu penuh dengan dinosaurus, lembab dingin, menjadi tempat yang menyenangkan seperti saat ini. Memanfaatkan dan menguasai hukum-hukum alam untuk menciptakan banyak hal yang kita pakai untuk menambah kesejahteraan manusia. Dasar yang kedua juga adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri mengutus kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang pernah Dia lakukan di muka bumi ini. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan jadi makanan untuk 5.000 orang, bahkan membangkitkan orang mati.
Jika kita percaya kepada firman Tuhan dan kita percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih besar dari yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di bumi. Bagaimana caranya kita melakukan proses penciptaan yang begitu hebat seperti yang ditulis di Alkitab? Kita perlu melihat proses terciptanya karya-karya penciptaan yang dilakukan Musa, Elia, Elisa, dan Tuhan Yesus. Dari semua contoh-contoh mujizat penciptaan di Alkitab tadi, kita melihat ada dua hal yang sama atau dua persamaan. Yang pertama adalah harus ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Ada bagian yang harus dikerjakan dahulu oleh manusia sebelum penciptaan yang hebat-hebat tadi terjadi dan kuasa Tuhan menggenapi atau melengkapi penciptaan tersebut. Pada mujizat di Kana, tuan rumah harus bekerja keras terlebih dahulu untuk menyediakan air-air di dalam tempayan. Janda Sarfat harus mengeluarkan modal sedikit tepung dan minyak dari dalam buli-buli. Kemudian kita melihat lagi di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan, perlu kontribusi dari bekal seorang anak kecil. Kemudian kita lihat juga di dalam mujizat terbelahnya laut Teberau, Musa harus mengangkat tangannya semalam-malaman untuk bisa membelah laut tersebut, untuk memungkinkan Tuhan mengerjakan bagiannya membelah laut tersebut. Kemudian kita juga lihat tembok Yeriko. Tembok Yeriko sekali lagi kita melihat ada kerjasama antara Tuhan dan bangsa Israel. Walaupun bagian yang dikerjakan oleh bangsa Israel tersebut adalah bagian yang sangat remeh, sangat ringan, yaitu hanya berkeliling-keliling 7 kali meniup trompet. Tetapi hal-hal kecil yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah prekursor atau prasyarat untuk menarik kuasa penciptaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi Tuhan tidak sekedar menurunkan mujizat dari langit. Manusia harus mengerjakan bagiannya terlebih dahulu. Jadi apabila saat ini kita sangat memerlukan untuk mengubah sesuatu di dalam hidup kita, untuk mengubah sesuatu di sekeliling kita, di luar kehidupan kita, di sekeliling kita, ingatlah bahwa kita harus mengerjakan bagian kita. Tuhan tidak akan memberikan solusi atau memberikan mujizat jalan keluar apabila kita tidak mengerjakan bagian yang harus kita lakukan. Sebagai ilustrasi, saya akan menceritakan pengalaman pada waktu saya masih remaja dahulu. Pada waktu saya masih remaja dan kuliah, saya pernah menciptakan satu resep makanan bayi yang berhasil memenangkan sebagai juara 1 nasional di lomba memasak makanan bayi yang diadakan oleh Femina dan Ayah Bunda. Dalam contoh tersebut, saya melakukan hal yang sangat kecil, yaitu begitu saya melihat ada iklan, pengumuman, ada lomba membuat makanan bayi, saya melakukan suatu langkah yang tidak dilakukan oleh teman-teman saya yang lain, yaitu saya memutuskan untuk ikut. Kemudian saya mencoba membaca literatur di kampus saya tentang bagaimana komposisi makanan bayi yang baik. Dari literatur yang saya baca, saya menemukan beberapa bahan makanan yang bisa diolah menjadi makanan bayi dan memenuhi kebutuhan gizi bayi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara daripada lomba tersebut. Setelah saya mendapatkan bahan-bahan dari literatur tadi, kemudian saya melakukan bagian saya lagi. Suatu bagian kecil, yaitu membawa bahan-bahan tersebut kepada seorang ibu anggota kaum wanita di gereja saya waktu itu di Bogor, untuk bertanya kepada ibu ini bagaimana saya harus mengolah makanan-makanan ini supaya bisa menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi dan mempunyai cita rasa yang diterima oleh bayi. Singkat kata, dari tindakan-tindakan kecil yang saya lakukan tadi, saya akhirnya memberanikan mengirimkan resep ke
majalah Femina dan Ayah Bunda. Dan kemudian singkat kata, beberapa minggu kemudian saya dipanggil untuk melakukan audisi di Hotel Borobudur di Jakarta. Saya waktu itu masih remaja dan saya masih nervous sekali. Kemudian saya belajar terus menyempurnakan bagaimana cara saya bisa menyajikan, memasak dan menyajikan bahan-bahan tadi dengan cara yang meyakinkan. Singkat kata, waktu itu saya ingat saya sedang berada di Bali, saya melakukan praktek kerja nyata di Bali, dipanggil, dibelikan tiket oleh majalah Ayah Bunda. Saya datang ke Hotel Borobudur di Jakarta, kemudian saya mendemonstrasikan cara memasak makanan bayi resep yang saya buat sendiri. Dan di dalam acara tersebut akhirnya saya terpilih menjadi juara pertama, mengalahkan ibu-ibu dari seluruh Indonesia untuk menciptakan makanan bayi. Dan saya mendapatkan satu hadiah, sebuah kompor Modena yang waktu itu sangat mewah buat saya. Dan saya berikan ke ibu saya. Dan itu adalah suatu contoh bahwa kita bisa mencipta, kita bisa mencapai hal-hal yang di luar yang kita pikirkan hanya dengan mau melangkah dan melakukan hal-hal kecil yang menjadi bagian kita. Saya tidak tahu apa masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Hal-hal apa yang perlu Anda ubah di dalam kehidupan Anda agar Anda mendapatkan kehidupan yang lebih berbahagia, lebih sejahtera. Tetapi apapun hal tersebut, penciptaan atau perubahan apapun yang Anda butuhkan di dalam kehidupan Anda harus mulai dengan melangkah. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak sekali, saya melihat di sosial media, dokter ahli bedah plastik, saudara, ya, yang sehari-harinya sekarang karena mungkin keahliannya itu bukan sesuatu yang esensial dibutuhkan saat pandemi seperti ini. Mungkin tidak ada orang yang melakukan bedah-bedah restorasi atau bedah-bedah plastik. Dia saat ini menjual kue dan makanan di dalam sosmednya, di dalam status WA-nya. Ya, itu adalah contoh bahwa seorang dokter yang mungkin sekarang omsetnya merosot karena tidak ada orang yang melakukan bedah rekonstruksi dan sebagainya. Dia tidak ragu-ragu untuk melangkah, melakukan hal yang mungkin remeh, mungkin dianggap sesuatu yang sepele. Tetapi karena dia melangkah, kita semua tahu bahwa dia akan melihat suatu hasil penciptaan yang luar biasa di depannya. Yang kedua adalah di dalam kisah-kisah penciptaan mujizat yang luar biasa tadi, kita juga melihat adanya kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pimpinan Tuhan terhadap pelaku-pelaku mujizat yang kita baca di dalam Alkitab. Jadi jika saat ini ada di antara kita yang mengalami masa sulit, menghadapi tantangan, ketidakpastian, kita perlu mengundang Tuhan untuk memimpin hidup kita, memimpin langkah-langkah yang akan kita tempuh. Tuhan akan memimpin kita lewat tadi hikmat. Hikmat adalah kemampuan manusia untuk bisa mengerti hal-hal yang orang lain tidak mengerti dan mengambil keputusan lewat nalar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian juga hikmat apabila dikombinasikan dengan makrifat, yaitu bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan lewat hati, maka kita akan bisa menempuh perjalanan hidup menuju penciptaan-penciptaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya akan mencoba memberikan contoh dari pengalaman hidup yang saya jalani. Ketika saya lulus SMA, saya belum punya tujuan dan tidak punya cita-cita.
Saya hanya berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan Tuhan menuntun saya lewat hikmat, lewat pikiran. Saya berpikir, cari kerja itu saingannya banyak. Jadi, karena mencari pekerjaan itu saingannya banyak, maka saya perlu berkuliah di tempat yang mudah bagi saya untuk mencari kerja besok. Saya waktu itu berpikir, mungkin kalau saya bisa kuliah di luar negeri, akan sangat mudah cari pekerjaan. Tetapi setelah mencari cara, bertanya kepada orang tua, bahkan mencoba mendapatkan beasiswa, akhirnya jalan itu tertutup. Beralihlah saya kepada pilihan yang kedua, yaitu cari perguruan tinggi negeri. Karena menurut saya, apabila saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang terbaik di Indonesia, saya akan masih mudah mencari pekerjaan. Universitas yang terbaik pada saat itu dan juga saat ini adalah Universitas Indonesia, ITB, UNER, dan lain-lain sebagainya. Walaupun nilai saya di SMA cukup bagus, tetapi saya melihat bahwa kakak-kakak kelas saya yang lebih bagus nilainya, banyak yang tidak diterima. Oleh sebab itu, saya mencoba mencari alternatif lain untuk menemukan pilihan, tuntunan dari Tuhan, sehingga saya bisa menemukan rasa damai sejahtera di dalam pilihan saya tersebut. Sampai pada akhirnya, singkat kata, dari proses pencarian dan menggunakan exercise, menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya menemukan tawaran dari universitas negeri yang bernama IPB di Bogor. Lewat program Perintis 2, murid-murid SMA yang nilai matematika, fisika, dan biologinya rata-rata 8 bisa diterima tanpa tes. Pada saat itulah exercise hikmat dan makrifat itu menemukan jawaban bagi saya. Pada waktu saya mendapatkan tawaran tersebut, suara hati saya memberikan rasa damai sejahtera, sehingga saya akhirnya mengambil pilihan tersebut. Setelah diterima kuliah di IPB Bogor, terus hikmat Tuhan menuntun saya. Saya melihat bahwa di sekeliling saya, satu angkatan aja ada 3.000 mahasiswa yang masuk. Dan mereka itu pada suatu saat nanti akan sama-sama berebut mencari pekerjaan. Kemudian hikmat Tuhan bilang kepada saya bahwa jadi kamu harus berusaha menjadi lulusan yang terbaik supaya bisa bersaing menghadapi begitu banyak teman-teman kamu yang lain. Saya pun belajar mati-matian. Seringkali saya baru tidur jam 3 pagi. Kemudian berangkat kuliah lagi jam 8. Sehingga akhirnya walaupun bukan menjadi lulusan yang terbaik, tetapi saya berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik. Setelah lulus kuliah, saya pun juga terus mengandalkan pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada saya, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalankan sebelumnya, saya memilih pekerjaan yang memberikan damai sejahtera. Apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan hikmat yang kita pakai tersebut akan dilengkapi dengan makrifat, yaitu kemampuan untuk mendengarkan pilihan-pilihan yang paling memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap persimpangan jalan kehidupan saya menggunakan kompas rasa damai sejahtera. Kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat 19, ini bunyinya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi
Kompas damai sejahtera itulah yang harus kita selalu pakai, karena itu adalah penerapan daripada hikmat dan marifat itu akan menuntun kita pada jalan-jalan yang memberikan kita damai sejahtera. Hikmat dan makrifat yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa tumpul dan tidak berfungsi apabila tidak sering kita pakai. Atau jika kita sering terlalu banyak duduk di dalam kumpulan orang-orang bodoh dan pencemooh. Seekor bayi monyet dan seorang bayi manusia mungkin sama lemahnya, mungkin sama bodohnya. Tetapi karena bayi manusia memiliki bibit hikmat dan makrifat yang sudah Tuhan berikan kepadanya, anak manusia bisa menjadi sarjana, bisa menciptakan pesawat terbang, dan bisa pergi ke bulan. Tetapi anak monyet tetap menjadi monyet sampai dewasa dan sampai pada akhir kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada hari ini, pada saat-saat ini, di mana kita diingatkan, kita memiliki suatu potensi untuk mencipta keluar bersama-sama Tuhan, untuk bekerja sama bersama-sama Tuhan, untuk mengubah keadaan di sekeliling kita menjadi lebih baik, mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama terus menggunakan hikmat dan makrifat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak mau menyerah terhadap keadaan, kita tidak berhenti di mana kita berada saat ini, tetapi kita terus akan bergerak. Kita akan terus menjalankan bagian kita, sehingga semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita akan tergenapi. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami hikmat dan makrifat, unsur ilahi yang sudah Engkau berikan kepada kami, supaya kami bersama-sama dengan Engkau, dengan tuntunan Engkau, boleh mencipta hal-hal yang luar biasa bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah begitu besar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, talenta yang sudah Engkau berikan ini boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerjakan bagian kami untuk mewujudkan rencana-rencana besar yang Engkau sudah miliki bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.